Isteri salihah itu seksi di depan suami, bukan seksi di depan suami orang. Yang banyak hari ini seksi di depan suami orang. Ya, kalau pergi walimah seksinya minta ampun, pakai baju ketat di pinggang. Di depan suami sendiri pakai daster. Daster yang melambai-lambai seperti kelelawar itu. Tu gede-gede dengan mobil, masya-Allah, macam-macam. Tapi dengan suami orang, subhanallah, oh tampilannya pakai lipstick, maskara, pakai shampoo, macam-macam pak itu. Ya, ada yang pakai blush on pun blush off nanti ya, home ya. Yang kemang-kemang itu warnanya berkilat-kilat itu pak, masya-Allah. Ada yang merah di bawah mata. Merahnya khusus di bawah mata, seperti ikan mulus dipepok oleh jang. Ikan bandeng ditabrak jaring. Itu kan merah di sini. Begitulah kalau bertemu suami orang. Bertemu suami sendiri enggak ada begitu. Adab berikutnya yaitu istihbab ruju'il musafir li ahlihi ba'da qada' hajatihi wa 'adamul italah. Hendaknya seseorang ketika sudah selesai menunaikan hajatnya, ketika melakukan perjalanan, maka bersegeralah untuk pulang. Bersegeralah untuk pulang dan menemui keluarga. Wa 'adamul italah, jangan berlama-lama seandainya tidak lagi ada kebutuhan. Artinya kalau bahasa kita bek muwit li ada beres urusan wo laju. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-safar qit'atun minal azab." Kata Rasulullah, safar itu adalah potongan dari azab. Maksudnya kita ketika melakukan perjalanan ada penderitaan yang kita bawa. Makanya doa orang yang melakukan safar lebih mudah diterima. Karena safar itu rata-rata orang dalam keadaan punya kesulitan. Yamna'u ahadukum wa ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Selama dalam perjalanan seseorang terhalang untuk makan, minum dan tidur dengan nyaman. Fa iza qada nahmatahu falyajal ila ahlihi. Kalau dia sudah selesai dari kebutuhannya atau hajatnya selama perjalanan, maka bersegeralah kembali kepada keluarganya. Jadi ini salah satu adab yang Nabi suruh kepada orang yang melakukan safar. Kalau sudah beres urusan, jangan berlama-lama, tapi pulanglah segera. Nah, disuruh pulang ini, itu yang pertama, untuk menenangkan hati keluarga. Karena keluarga kalau betul-betul mencintai kita, kalau istri betul-betul mencintai suaminya, kalau anak-anak benar-benar mencintai ayahnya, pasti mereka terselip kerinduan kepada ayah atau suami. Harapan mereka agar ayah atau suami segera balik. Jadi untuk melampiaskan kerinduan itu, hendaknya seseorang tidak berlama-lama kalau sudah selesai urusan. Nah, ini salah satu kebaikan kita sebagai orang Islam, yaitu memberikan rahmah kepada keluarga. Suami yang baik itu selama perjalanan selalu teringat ke istri. Suami yang tidak baik, dia selalu dalam perjalanan teringat ke istri juga, tapi istri orang. Nah, ini menunjukkan iman siapa kita ketika dalam perjalanan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, keadaan seperti ini diajarkan oleh Nabi, menunjukkan kebenaran agama ini. Sampai urusan segitu pun diajarkan oleh Rasulullah. Dan hikmah lain kenapa disuruh pulang, ini terutama yang banyak melakukan safar adalah laki-laki. Perempuan itu fitrahnya tidak banyak melakukan safar, kecuali dibawa oleh
suaminya. Fitrah perempuan itu banyak di rumah, bukan di jalan. Itu fitrah. Namun hari ini dunia telah berbeda. Perempuan pun sudah banyak di jalan, maka lebih besar fitnah yang muncul daripada kebaikan. Sederhana saja, kenapa kadang-kadang kita mencaci, mencela seorang emak-emak atau ibu-ibu yang memasang lampu sen ke kanan tapi belok ke kiri. Maka ibu-ibu hari ini menjawab, sebenarnya itu bukan tugas kami ngantar anak. Sebenarnya bukan tugas kami yang belanja sampai ke pasar. Sebenarnya bukan tugas kami buat STNK. Tapi kami disuruh keluar oleh suami kami. Makanya terkirimlah lampu sen ke kanan tapi belok ke kiri. Ini akibat apa? Perempuan itu sebenarnya bukan di jalan, tapi di rumah menunggu suaminya. Maka kalau seandainya seorang suami sudah melakukan safar mencari nafkah, safarnya itu safar berpahala selama dia tidak melakukan maksiat, dan disuruh pulang segera agar tidak timbul rencana untuk bermaksiat. Karena kita laki-laki kalau sudah terlalu lama di perjalanan, yang ditimbul pikiran macam-macam, timbul pikiran-pikiran yang aneh-aneh kalau sudah terlalu lama. Umar bin Khattab mengikuti anjuran Nabi, kalau sudah mengirimkan pasukan perang ke medan perang, itu 4 bulan disuruh pulang, ganti, reshuffle. 4 bulan batasan seorang tentara militer bisa normal di medan perang, 4 bulan. Lewat 4 bulan itu tidak normal lagi. Kambing lewat pun cantik, lihat dinding-dinding cantik. Itu akibat apa? Ada fitrah yang tertahan. Jadi 4 bulan itu sudah maksimal. Maka terlalu lama dalam perjalanan. Ini biasanya kita yang model kerja sampai ke luar negeri, padahal sudah menikah, ada anak, kerja sampai ke provinsi yang berbeda, tapi enggak bawa keluarga. Nah, itu harus kuat-kuat iman. Nah, jadi maksudnya Nabi suruh pulang segera. Pertama, melampiaskan kerinduan keluarga. Yang kedua, supaya menahan maksiat agar tidak terjadi. Rata-rata terjadi akibat nafsu datang sedangkan fitrah tidak tersalurkan. Itu terjadi, Pak. Nafsu, kata para ulama, katiflir radhi'. Nafsu itu seperti anak bayi yang menyusui. Kalau belum dapat susu, apapun mainan kita kasih, dia hanya diam sebentar. Tu anak-anak kalau sudah minta susu, kasih mainan, itu cuma diam sebentar. Berapa menit kemudian dia nangis lagi. Itulah nafsu. Nafsu itu kita tenangkan hati, kita salat dulu duha 2 rakaat, tenang sebentar. Habis salat duha, mulai lagi, berkobar lagi, sampai dia menjebak dan menenggelamkan kita. Itu nafsu. Makanya Rasulullah ketika pulang dari medan perang Badar, ada perang yang lebih hebat, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hari ini bisa bertahan, belum tentu besok. Besok bisa, belum tentu minggu depan. Minggu ini bisa, belum tentu bulan depan. Makanya banyak orang ibadah puluhan tahun, ujung-ujungnya jatuh dalam nafsu. Nah, inilah bahayanya kalau perjalanan terlalu lama sehingga tidak kembali karena tidak ada kepentingan. Kecuali ada fasilitas. Hari ini alhamdulillah, misal contoh ada video call, bisalah lihat-lihat istri, lihat-lihat anak, tapi tetap fitrah, tetap ada yang hilang walaupun video call. Nah, sayangnya hari ini video call disalahgunakan oleh banyak orang, dan itu menjadi tanda akhir zaman. TikTok menjadi tempat maksiat. Bapak buka kamus Lisanul Arab, kamus terbesar dalam bahasa Arab, itu ada dikenal dalam bahasa Arab yang lama, itu bahasanya TikTok. Jadi orang Arab lama itu menyebutkan kalimat tikun tukun, artinya kita baca TikTok. Apa artinya? Bodoh. Artinya bodoh, kelompok yang bodoh, orang yang bodoh.
disebut TikTok. Saya tidak tahu TikTok itu apa kebetulan sama atau memang sengaja mengambil dari bahasa itu. Makanya orang yang memanfaatkan TikTok itu rata-rata bodoh. Kunci pintu kamar, kita pikir salihah. Dalam kamar pula dia tebarkan ke seluruh dunia auratnya. Makanya kebodohan hari ini, Pak, itu ada di dalam kamar yang terkunci. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala sunnah hukumnya untuk segera pulang. Berikutnya, ketika mau pulang, sunnahnya adalah ikhbar al-ahli biruju'i. Jadi adab ketika mau pulang itu kasih tahu dulu tentang kepulangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahan Nabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatruka ar-rajul ahlahu lailan. Rasulullah melarang seseorang pulang di malam hari dengan mengetuk pintu rumahnya tiba-tiba. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, wa iza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlah turuqan hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita al-sya'sah. Kata Rasulullah, kalau kalian pulang di malam hari, jangan kalian langsung mengetuk pintu rumah kalian. Artinya jangan pulang dengan mengejutkan begitu, dengan tiba-tiba. Untuk apa? Hatta yastahid dan maghibah, sehingga istrimu bisa bersolek lebih dahulu, wa tamtashitu sya'sah, dan dia sempat untuk menyisir rambutnya. Nah, ini tujuan. Maka dilarang pulang dengan tiba-tiba. Pertama, tujuannya adalah memberi kesempatan agar orang rumah bersiap-siap menyambut kita. Jadi tidak baik sebenarnya membuat surprise. Itu pulang enggak kasih-kasih kabar, tiba-tiba sudah di depan pintu. Istri buka masih dengan bedak yang pagi tadi, Pak, bedak yang dibeli di pasar yang campur dengan air tu, yang orang mirip kuntilanak kalau pakai itu. Itu dari tadi pagi dia enggak mandi-mandi. Hai, kepo yak mano lakoh nak. Dia masih dengan bedak tadi, dari tadi pagi enggak mandi. Kita pulang malam, rambut masih kusut, bibir entah bagaimana, kemudian jerawat belum ditutup, ya, gigi belum disikat. Kita buka pintu. Begitu kita buka pintu, dia masih keadaan seperti begitu. Lalu kita kecewa. Kita mengatakan, laginya kata bodoh. Begini engkau sambut saya. Yang salah istri atau kita? Kita yang salah. Kenapa buat surprise? Tidak boleh buat surprise kalau pulang. Disuruh kasih tahu agar, kata Rasulullah, dia sempat mandi, bersolek, menyisir rambut. Pokoknya sudah tampil seksi. Itu istri salihah. Istri salihah itu seksi di depan suami, bukan seksi di depan suami orang. Ini yang banyak hari ini seksi di depan suami orang. Ya, kalau pergi walimah seksinya minta ampun, pakai baju ketat di pinggang. Di depan suami sendiri pakai daster. Ya, daster yang melambai-lambai seperti kelelawar itu. Gedi-gedi angan mobil, Masya Allah, macam-macam. Tapi dengan suami orang, subhanallah, oh tampilannya pakai lipstick, maskara, pakai shave-up, macam-macam Pak itu. Ya, ada yang pakai blush on pun blush off Nadia Home, ya, yang kemong-kemong itu warnanya berkilat-kilat itu Pak, Masya Allah. Ada yang merah di bawah mata, ya, merahnya khusus di bawah mata, seperti ikan mulus dipepok oleh jang, ya, ya, ikan bandeng ditabrak jaring, itu kan merah di sini Pak. Nah, begitulah kalau bertemu suami orang. Bertemu suami sendiri enggak ada begitu. Suami marah-marah, kata istri, bang kalau mau kasih modal bang. Suami juga salah, habis minta istri buat macam-macam, modal enggak ada. Jadi jemaah belaka Allah, itu makanya pulang disuruh beritahu, ini saya pulang, insyaAllah sampai nanti jam 10 malam. Itu istri sudah siap menyambut kita. Air sudah dipanaskan, ya, kemudian makanan sudah disiapkan.
Nah, jadi jangan marah-marah kalau kita pulang tiba-tiba dalam keadaan istri tidak siap. Nah, itu kenapa tidak boleh pulang tiba-tiba. Ini safar panjang, Pak. Tapi kalau dari rumah ke Masjid Jami nggak usah kasih tahu. Ya. Ini dek, abang udah siap salat ya dek, ini mau pulang sekarang nih. Ini udah di lampu merah nih, hampir dekat nih. Nah, itu nggak usah. Ya. Kalau cuma dari rumah ke masjid itu tidak perlu beritahu. Ini safar panjang yang kira-kira berhari-hari dia tidak pulang, tahu sunnahnya kasih tahu. Ya. Dan kemudian manfaat kedua, kata Rasulullah, kenapa disuruh pulang dengan memberitahu? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatrukar rajul ahlah lailan. Rasulullah melarang seseorang pulang di malam hari dengan tiba-tiba mengetuk pintu rumahnya, yatakhawwanahum aw yaltamisa asaratahum. Tujuannya jangan buruk sangka kepada istri sehingga sengaja pulang tiba-tiba untuk memergoki istri atau mencari-cari kesalahan istri. Nah, dilarang. Jadi kadang-kadang ada model suami, Pak, itu sengaja pulang tiba-tiba, itu ingin mencari-cari kesalahan istri, ingin buat istrinya di posisi bersalah. Atau yang lebih dahsyat lagi, dia selalu bersuudzon ke istrinya, apakah ada laki lain yang datang ke rumah. Jadi dia dibayang-bayangi oleh rasa curiga. Ini sebenarnya menyiksa diri dengan rasa cemburu buta, itu dilarang. Oh, kalau terjadi, dapat ada bukti, tinggal selidiki, ceraikan, selesai. Tapi kalau tidak ada bukti, itu tidak perlu menyiksa diri sampai harus tiap-tiap hari membuka HP-nya. Kita curi-curi password, kita suruh sama anak, coba ngintip HP mama passwordnya apa. Itu begitu sudah dapat password, kita cari nama, kita periksa WA satu-satu, ada tidak yang bahasa-bahasa cinta. Itu menyiksa-nyiksa diri. Jadi hanajak bukan toli gaduh ngadanyan. Di kantor enggak kerja, cuma lihat itu saja. Ini sepasang suami istri dilarang berbuat begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kalau ada yang melapor, kami melihat istri bapak, atau dilapor ke istri, ibu kami melihat bapak pergi ke fulan, bertemu di pasar dengan fulan, begini-begini. Itu tinggal selidiki dengan baik, kemudian selesaikan secara syar'i. Yang disuruh menyiksa diri, mencari-cari tanpa laporan, itu tidak perlu. Oh, terjadi dosa itu di belakang kita, maka dialah yang menanggungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyebutkan salah satu dosa terbesar yaitu dosa takhbib. Rasulullah melaknat orang yang melakukan takhbib. Apa itu takhbib? Yaitu seorang laki-laki yang mengganggu istri orang lain, diganggu istri orang lain sehingga dia sampai bercerai dengan suaminya. Ini pengganggu dan yang diganggu dalam neraka Allah. Dalam neraka Allah. Itu terlaknat, manusia-manusia terlaknat. Kadang-kadang kita tidak mesti mengganggu istri orang dengan cara merayunya, tidak mesti begitu kadang-kadang, Pak. Seorang ustaz tengku begitu istri orang bercurhat kepadanya, lalu si ustaz ini mulai mengatakan bahwa oh Masya Allah ibu, sebenarnya suami itu, jadi si istri ini lapor tentang kelakuan suaminya. Jadi yang memberi arahan ini, ustaz ini, dia memberi pencerahan, tapi ada sedikit dalam tanda kutip membuat istri ini merasa nyaman bersamanya. Jadi dia mengatakan, suami ibu memang tidak layak. Saya contoh suami yang seharusnya begitu. Nah, ini kalau seharusnya menurut agama begini. Sampai dia mulai lihat ustaz itu, Masya Allah, beginilah seharusnya seandainya ustaz menjadi suami saya, begitu-begitu. 2 kali curhat, 3 kali curhat, kau jatuh cinta. Istri itu jatuh cinta ke ustaz, ustaz jatuh cinta ke istri orang. Gara-gara nasihat ustaz ini, yang rencana tidak bercerai, kemudian bercerai. Setelah bercerai, kawin sama ustaz ini, maka dia telah melakukan takhbib, yaitu dosa mengganggu istri orang, walaupun jalurnya awal nampaknya baik, menyelesaikan perkara rumah tangga orang. Nampaknya baik, padahal ujung-ujungnya membuat istri orang terpana dengan nasihat dia. Itu harus hindari, maka Allah. Nah, makanya kita ini
Kalau ada ilmu sedikit, datang isteri orang curhat, itu kasih nasihatnya Pak. Itu jangan membuat suasana seakan-akan kitalah yang terbaik, sehingga dia melihat kita. Yang harus kita nasihati, kembalilah ke suamimu. Sabar dulu. Mungkin dia baik, mungkin, tapi karena dia capek, makanya dia bingkeng di rumah. Mungkin itu capek. Coba ganti gaya hidup. Waktu dia pulang, buatkan teh. Kita tanya sama ibu itu, pernah buat teh waktu suami pulang? Mungkin karena nggak buat teh, dia marah terus-terusan. Pernah nanya keinginan dia apa? Harus begitu. Jangan dirayu-rayu sehingga terbalik keadaan ini. Walaupun keadaannya kita nampak saleh, tapi kita dosa besar. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini kenapa manfaat yang kedua itu disuruh beritahu agar kita tidak terjebak dengan perasaan suuzan kepada istri kita. Jadi kita kadang-kadang datang malam, tiba-tiba kita ingin langsung masuk ke rumah. Kita berharap mudah-mudahan ada tidak istri kita selingkuh. Itu tidak baik, tidak baik. Jadi jangan disiksa dengan cemburu buta. Cemburu itu baik, cuma jangan buta. Pak, kalau tidak ada cemburu Pak, kita ini ahli neraka. Orang yang tidak ada cemburunya itu disebut dengan ad-dayyus. Orang laki, suami yang kehilangan rasa cemburu itu disebut dayyus. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 3 orang yang wajib atau haram masuk surga. Wajib masuk neraka, haram masuk surga. Ada 3 orang, yaitu durhaka pada orang tua, al-aq liwalidai, kemudian mudamminul khamar, orang yang sudah kecanduan narkoba, khamar itu haram masuk surga. Mati dalam keadaan tidak taubat, haram masuk surga. Dan yang ketiga, ad-dayyus, yaitu dayyus. Siapa dayyus? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubas, yaitu yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Jadi dia enggak marah lagi. Istri pakai baju ketat, dia tidak marah. Istrinya belanja cuma pakai baju kensi, dilihat oleh orang, dia tidak marah. Anak gadisnya dia biarkan pacaran, dia tidak marah. Dijemput anak orang yang bukan mahram, dia tidak larang. Anak laki-lakinya pakai celana pendek waktu di depan rumah atau main futsal, dia tidak marah. Ini dayyus. Haram surga bagi suami atau ayah yang membiarkan maksiat dalam keluarganya, haram. Makanya orang hari ini kadang-kadang malim draw kita guys. Ya, ada suami hari ini Pak, ada suami ayah itu cuma alim untuk diri sendiri, datang berjamaah, masya Allah 5 waktu. Istrinya di rumah ahli maksiat, nggak pernah pakai jilbab. Ya, siram bunga depan rumah duduk, nggak pernah pakai jilbab. Dia nggak marah. Ya. Anaknya maksiat, dia tidak marah. Tapi orangnya dalam keadaan, selalu dalam keadaan beribadah. Ini hati-hati, ibadah kita bisa tidak dianggap karena dosa kita yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Beritahukanlah keluarga ketika mau pulang, ya, dari manapun. Baik, kita sambung satu lagi Bapak. Berikutnya, adab berikutnya ketika pulang, ihdar al-hadaya lil ahl. Hendaknya belilah atau bawalah oleh-oleh kepada keluarga. Nah, ini adab diatur dalam kitab. Disuruh siapkan oleh-oleh. Kenapa begitu? Karena dengan membawa oleh-oleh tersebut itu akan idkhal as-surur 'ala al-ahli. Kita telah memasukkan rasa gembira ke dalam hati keluarga kita, sekaligus menimbulkan rasa cinta. Setiap kali kita pulang dirindukan. Yang dirindukan oleh-olehnya atau ayahnya? Ayah dan oleh-olehnya pasti. Kalau tidak ada ayah, mana ada oleh-oleh? Maka memberi hadiah itu bahagian daripada memasukkan rasa bahagia sekaligus menimbulkan rasa cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang umum,
tahadu tahabu. Sering-seringlah engkau saling memberi hadiah, maka akan sering menimbulkan rasa cinta di antaramu. Hadiah itu tidak mesti besar, Bapak Ibu Allah. Tidak mesti besar. Kecil-kecil saja. Itu bisa menimbulkan cinta. Kita pulang dari umrah, lalu kita berikan minyak wangi untuk saudara-saudara kita, tidak mesti satu masjid, yang kita kenal dekat saja. Kita kasih apa saja yang bisa kita beri. Itu walaupun kecil, tapi menimbulkan rasa cinta. Makanya salah satu penyebab keharmonisan dalam rumah tangga itu sering-sering saling memberi hadiah. Tapi masalahnya setelah menikah, hadiah sebelum menikah itu bermasalah. Hari ini yang paling banyak saling memberi hadiah bukan sepasang suami istri, tapi sepasang pacar. Itu ketika pacaran tiap hadiah, tiap hadiah. Beli ini, beli baju, beli, tapi maksiat. Maka hadiah ini adalah hadiah yang dibisikkan oleh syaitan. Begitu sudah menikah, tidak ada lagi hadiah. Kemanapun pergi, pulang tangan kosong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri lihat di tangan kita, lihat di gantungan Honda. Ana tapupi. Lama-lama dia menyimpan. Saya sudah salah pilih. Ruh merepek, lako kriat. Dia kurang beruntung. Dia dapatkan suami yang pelit, enggak pernah bawa pulang apa-apa. Makanya kadang-kadang istri yang kurang beruntung dia coba lagi. Dia laki cerip lah, no, coba lain lah. Pelit itu dibenci oleh siapapun, dibenci. Tapi ketika pulang, bapa beli misal roti apa sajalah, mau roti Bandung kah, roti Jogja, Solo segala macam, itu bawa pulang cuma 10.000, 12.000 Pak, tergantung selinya apa. Enggak perlu saya sebutkan selinya kan Pak. Masya Allah, anak begitu lihat langsung, Masya Allah, dia peluk ayahnya, terima kasih. Istri bahagia walaupun cuma makan sedikit. Akibat hadiah timbul rasa cinta. Yang depu adalah kayak kejauh. Itu dalam tanda kutip Pak. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari jauh jangan lupa bawa hadiah. Mereka bahagia. Dan hadiah yang bukan suka kita tapi suka mereka. Ini ada suami dosen, kemana-mana pergi bawa hadiah. Apa dia beli Pak? Buku. Nak, papa ada hadiah apa? Papa beli buku baru, judulnya Kiamat di Indonesia. Misal begitu. Apa manfaatnya untuk istri? Kurang sekali. Kurang maksudnya dari sisi itu. Yang hadiah dimaksud yang mereka senang. Oh, anak kita senangnya apa? Ada mainan, beli. Tidak masalah Pak, tidak larang, dan itu tidak mubazir. Selama memang tidak berlebihan, beli mainan untuk anak. Istri juga begitu. Apa yang disenangi istri? Oh, beli cincin yang 30 manyam, Masya Allah, loncat-loncat dia Pak. Asli Pak. Cuma begitulah kadang-kadang kita menahan-nahan diri, menahan-nahan, sehingga lama-lama menimbulkan asap dalam rumah tangga. Kenapa? Tidak ada yang memoles kehidupan itu. Nah, ini yang perlu kita sadari jemaah mereka Allah. Dalam safar manapun, hadiah apa saja. Kalau kita pergi ke rumah orang bawa hadiah, pulang ke rumah sendiri bawa hadiah, pergi ke rumah orang paling kurang buah-buahan bawa, walaupun cuma 1 kilo. Oh, kita cuma pergi sebentar, itu tetap dibawa. Kenapa? Karena itu pertama berpahala, yang kedua itu membuat Allah sayang, karena kita telah menimbulkan kasih sayang kepada saudara kita. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, kecil, sederhana, tapi penting, yaitu urusan membawa hadiah. Baik. Satu lagi.